Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Indah Oktari Wijayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman semua yang menonton video presentasi kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Ahmad Khairul dan rekan-rekan saya ada Saidah Fatana Alivia, Dwi Sandiva, Fatimah Zura, dan Tianjelika. Oke, di sini kami akan menjelaskan materi materi sistem informasi akuntansi bab siklus produksi. Oke, mungkin langsung saja materi pembuka akan dijelaskan oleh Saidah. Silakan Saidah. Ya, baik, terima kasih Khoirul. Langsung saja, pada bab kali ini itu membahas tentang, tolong slide selanjutnya. Oke, Oke, pada bab kali ini itu membahas tentang aktivitas siklus produksi, yang dimana siklus produksi itu adalah merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terus berlangsung dan berhubungan dengan proses pembuatan produk. Nah, secara umum ada 4 aktivitas utama dalam siklus produksi, yaitu yang pertama ada desain produk, lalu perencanaan dan penjadwalan produksi, lalu operasi produksi, serta akuntansi biaya. Nah, keempat aktivitas ini itu saling berhubungan dan membentuk satu sistem yang terintegrasi untuk memastikan kegiatan produksi itu berjalan efisien, efektif, dan terukur. Next. Oke, baik. Di sini merupakan diagram konteks siklus produksi yang menggambarkan bagaimana sebuah aliran informasi itu menghubungkan berbagai departemen dalam perusahaan. Nah, sebagai contoh, sistem informasi siklus pendapatan itu akan mengirimkan informasi pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan kepada siklus produksi. Nah, selanjutnya siklus produksi itu akan menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja, lalu mengirimkan informasi ke siklus pengeluaran agar dilakukannya pembelian pembelian bahan baku. Nah, dari situ akan terjadi pertukaran data yang berkelanjutan antara bagian penjualan, produksi, persediaan, akuntansi biaya, dan manajemen. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa semua aktivitas produksi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, itu saling terhubung dan saling mendukung. Next. Nah, ini merupakan eh, ikhtisar desain sistem ERP yang untuk mendukung siklus produksi. ERP atau Enterprise Resource Planning ini berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan semua bagian perusahaan mulai dari teknik penjualan, perencanaan, produksi, akuntansi biaya hingga persediaan. Nah, dalam diagram, dalam buku itu dijelaskan bahwa semua bagian tersebut itu berbagi database terpusat seperti daftar bahan baku, lalu pesanan produksi, biaya tenaga kerja, dan laporan status produksi. Data tersebut itu diolah melalui sistem pemrosesan permintaan dan dikirimkan ke stasiun kerja pabrik sebagai instruksi dan jadwal produksi. Nah, dengan ERP, perusahaan itu dapat yang pertama memastikan bahwa data itu lebih akurat dan real time, lalu mengurangi kesalahan dan duplikasi, lalu serta mempercepat pengambilan keputusan manajerial dalam proses produksi. Next. Nah, di sini ada ancaman dan pengendalian dalam sistem informasi siklus produksi. Berdasarkan tabel 14.1 pada halaman 513 pada buku, itu setiap sistem informasi memiliki risiko yang harus dikendalikan. Begitu pula dalam siklus produksi, di dalam buku itu membagi ancaman dan pengendalian ke dalam beberapa kategori. Ada isu umum, yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid, lalu pengungkapan informasi yang tidak diotorisasi, lalu kehilangan atau penghancuran data,
lalu ada desain produk. Ini merupakan seperti risiko desain produk yang buruk sehingga menyebabkan biaya yang tinggi, lalu ada perencanaan dan penjadwalan, yaitu produksi melebihi atau kurang dari target. Lalu operasi produksi yaitu pencurian persediaan, kerusakan aktiva tetap, lalu ada gangguan operasi, lalu alokasi biaya yaitu data biaya yang tidak akurat dan alokasi overhead yang salah. Nah, untuk menghadapinya itu perlu dilakukan pengendalian seperti adanya pembatasan akses data, lalu validasi input dan otorisasi dokumen, ada pengendalian fisik terhadap persediaan, backup dan recovery data, serta pengawasan manajemen dan audit internal. Nah, dengan pengendalian yang memadai, perusahaan itu dapat menjaga keandalan data, menghindari kecurangan, dan memastikan proses produksi itu berjalan aman dan efisien. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saida. Eh, Kemudian materi selanjutnya akan saya sendiri akan jelaskan. Eh, Next. Oke, dalam siklus produksi ini ada 4 aktivitas dasar. Yang pertama yaitu desain produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produk, dan yang keempat akuntansi biaya. Next. Mungkin langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, aktivitas desain produk. Aktivitas ini bertujuan untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas ini menghasilkan 2 output, yaitu yang pertama daftar bahan baku yang berisi semua bahan baku yang digunakan dalam produksi. Kemudian yang kedua yaitu ada daftar operasi yang berisi langkah-langkah atau operasi yang akan dilakukan. Okay, next. Ya, di sini contoh outputnya tadi, contoh daftar bahan baku. Pada contoh ini, produk jadinya yaitu pemutar Blu-ray, yang di mana di dalam tabel berisi nomor barang, kemudian ada deskripsi yaitu bahan-bahan yang diperlukan, kemudian ada kuantitasnya, berapa jumlah eh, yang diperlukan. Next, Dwi. Kemudian contoh daftar operasi. Di sini dalam tabelnya berisi nomor operasi, kemudian ada deskripsi, yaitu langkah-langkah apa saja yang harus dilalui. Kemudian ada nomor mesin apa yang digunakan. Kemudian waktunya dalam melakukan operasi tersebut, waktunya berapa menit, berapa detik. Next, Dwi. Oke, kemudian ancaman dan pengendalian desain produk. Untuk ancamannya, desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Kemudian pengendalian yang harus dilakukan. Yang pertama ada analisis akuntansi biaya yang timbul dan pilihan desain produk. Kemudian analisis garansi dan biaya perbaikan. Oke, mungkin sekian. Kemudian untuk penjelasan mengenai 3 aktivitas lainnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Fatimah. Silakan, Fatimah. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Fatimah Zura akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Yang dijelaskan oleh rekan saya Irul tadi merupakan aktivitas pertama. Lalu saya akan menjelaskan aktivitas keduanya, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Nah, tujuan dari aktivitas kedua ini adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan juga barang jadi. Nah, dua metode umum perencanaan produksi itu
ada dua. Yang pertama ada Manufacturing Research Planning atau MRP 2, yaitu perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang telah diperkirakan. Disebut juga sebagai push manufacturing karena barang-barang yang diproduksi dalam ekspektasi permintaan pelanggan. Lalu metode umum yang kedua itu adalah produksi sampling, yaitu memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just in time untuk seluruh proses produksi dan untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Produk sampling ini juga ramping ini juga sering disebut sebagai pull manufacturing karena barang-barang yang diproduksi sebagai respons terhadap permintaan pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada dokumen kunci dan formulir. Nah, ini nih merupakan berisikan informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang. Jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Nah, inilah hasilnya itu ada namanya Master Production Schedule, yaitu menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk untuk diproduksi selama periode perencanaan ketika produksi tersebut harus terjadi. Seperti contoh di next selanjutnya. Nah, ini merupakan jadwal induk produksi. Di sini bisa kita lihat ada informasi-informasi mengenai waktu untuk memproduksi induk, kuantitas akhir di tangan, dan juga ada produksi yang akan dijadwalkan, ada penjualan yang diperkirakan, serta yang tersedia bersihnya. Next. Berikut ini adalah contoh pesanan produksi untuk Alpha Omega Electronics. Nah, ini nih merupakan suatu contoh dari dokumen kunci dan formulir itu tuh menghasilkan 3 dokumen lain, yaitu ada pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan. Nah, contoh yang kami tampilkan ini merupakan dari dokumen pesanan produksi atau production order, yaitu mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada sebuah produk tertentu. Nah, pesanan produksi tersebut juga mencantumkan operasi yang perlu dijalankan, kuantitas yang akan diproduksikan, dan lokasi di mana produk tersebut harus dikirimkan. Selain itu, ia juga mengumpulkan data mengenai masing-masing dari aktivitas tersebut. Next. Nah, ini merupakan contoh dari permintaan bahan baku, yaitu bisa disebut juga materials requisition, yaitu mengotorisasi penghapusan kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan ke lokasi pabrik di mana bahan baku tersebut akan digunakan. Nah, dokumen ini berisi nomor pesanan produksi, tanggal penerbitan, berdasarkan daftar bahan baku dan juga nomor bagian dan kuantitas dari semua bahan baku yang diperlukan. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Fatimah. Kemudian eh, penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, ya, Dwi Sandiva. Nah, Dwi Sandiva, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Dwi Sandiva akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang ancaman dan pengendalian dalam perencanaan dan penjadwalan. Nah, pada tahap perencanaan dan penjadwalan produksi, ancaman utama yang bisa terjadi adalah kelebihan atau kekurangan target produksi. Jadi kalau produksi terlalu banyak itu bisa menyebabkan pemborosan biaya dan penumpukan persediaan. Tapi kalau terlalu sedikit, perusahaan bisa kehilangan peluang penjualan. Untuk mengatasinya ada beberapa pengendalian yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama menggunakan sistem perencanaan produksi yang baik supaya kebutuhan dan kapasitas bisa seimbang. Yang kedua itu
melakukan tinjauan serta persetujuan atas jadwal dan pesanan produksi agar tidak melampaui kapasitas. Dan yang ketiga, membatasi akses terhadap data pesanan dan jadwal produksi supaya tidak ada perubahan yang tidak sah. Selanjutnya, itu ada aktivitas ketiga, operasi produksi. Pada aktivitas operasi produksi, ancaman yang mungkin muncul itu ada 3. Yang pertama, pencurian persediaan. Untuk mengendalikannya, itu perusahaan perlu menerapkan pengendalian akses fisik, mendokumentasikan setiap perpindahan persediaan, memisahkan tugas antar bagian, serta membatasi akses ke data induk persediaan. Selain itu, juga dilakukan perhitungan fisik secara berkala untuk memastikan jumlah sesuai dengan catatan. Yang kedua, itu ada pencurian aktiva tetap. Pengendaliannya bisa dengan menjaga semua aktiva tetap secara fisik, membatasi akses terhadapnya, serta memelihara kecatatan detail dari setiap aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketiga, itu ada ancaman berupa kinerja karyawan yang buruk. Untuk itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan secara rutin dan membuat laporan kerja agar produktivitas tetap terpantau. Nah, selain itu, ada juga ancaman lain dalam operasi produksi seperti investasi yang tidak optimal pada aktiva tetap. Pengendalian dilakukan dengan cara memastikan setiap pengadaan aktiva tetap harus melalui persetujuan dan menggunakan proposal yang kompetitif agar investasi benar-benar efisien. Kemudian, ancaman kehilangan persediaan atau aktiva tetap akibat kebakaran atau bencana. Untuk mencegah hal ini, perusahaan bisa menggunakan sistem pengamanan fisik seperti alat pemadam kebakaran dan juga memiliki asuransi. Terakhir, gangguan operasi. Hal ini bisa dikendalikan dengan menyiapkan backup sistem dan rencana pemulihan bencana supaya kegiatan produksi tetap bisa berjalan bila terjadi hal yang tidak terduga. Nah, selanjutnya itu bagian terakhir, ada aktivitas keempat, akuntansi biaya. Tujuan utama dari sistem akuntansi biaya itu menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja produksi. Selain itu, akuntansi biaya juga berfungsi menyediakan data biaya yang akurat untuk membentuk harga jual dan keputusan bauran produk. Dan yang terakhir, sistem ini juga membantu mengumpulkan serta memproses informasi biaya untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang akan muncul di laporan keuangan perusahaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dwi. Kemudian materi yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan kami, Tia Angelika. Silakan Tia. Baik, terima kasih moderator. Saya Angelika akan melanjutkan presentasi. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai data penggunaan bahan baku, yang dimana data ini berfungsi untuk mencatat beberapa banyak bahan yang digunakan selama proses produksi yang berlangsung. Dan biasanya ketika bagian produksi itu membutuhkan bahan baku, mereka meminta bahan baku itu ke gudang. Setelah itu bagian akuntansi yang akan mencatat jumlah bahan yang keluar sebagai dasar perhitungan biaya bahan baku. Di data penggunaan bahan baku ini terdapat 2 bagian. Yang pertama itu biaya tenaga kerja langsung, itu untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja perusahaan yang biasanya menggunakan dokumen kertas yang disebut dengan kartu jam kerja. Yang kedua itu penggunaan mesin dan peralatan, yang dimana ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomisasikan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Next slide. Kemudian itu ada biaya overhead pabrik. Biaya ini adalah biaya tidak langsung yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan satu jenis produk, contohnya seperti listrik, air, gaji, supervisor, dan biaya pemeliharaan pabrik. Akuntan itu punya peran penting di sini, yaitu menilai dan mengendalikan biaya overhead sesuai
supaya tetap efisien. Nah, bagian ini seringkali dianggap sepele, padahal overhead itu punya pengaruh besar terhadap harga pokok produksi. Kalau pengolahannya tidak hati-hati, perusahaan bisa rugi karena biaya kecil yang terus menumpuk. Jadi pengendalian dan perencanaan yang matang untuk biaya overhead itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya, slide ini membahas mengenai ancaman dan pengendalian dalam akuntansi biaya. Dan setiap sistem itu punya resiko, begitu juga dengan akuntansi biaya. Ancaman yang mungkin terjadi di tahap ini adalah kesalahan pencatatan biaya, perhitungan yang tidak akurat, atau bahkan manipulasi data. Nah, untuk mencegah perusahaan perlu menerapkan pengendalian internal seperti audit rutin dan sistem akuntansi berbasis komputer. Next slide. Selanjutnya itu adalah meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas atau ABC. Metode ini membantu perusahaan menghitung biaya dengan lebih akurat karena biaya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang benar-benar menimbulkannya. Contohnya itu biaya listrik tidak terbagi rata ke semua produk, tapi dihitung sesuai dengan aktivitas yang paling banyak memakai energi tersebut. Next slide. Selanjutnya itu ada peningkatan manajemen biaya, yang dimana dengan menggunakan sistem biaya berbasis aktivitas, perusahaan itu bisa lebih mudah mengukur hasil dari keputusan manajemen terhadap profitabilitas. Jadi biaya tidak hanya digunakan sebagai angka pengeluaran, tetapi juga sebagai indikator efektivitas strategi perusahaan. Kemudian itu ada peningkatan pengendalian dengan matrik kinerja inovatif. Nah, pada bagian ini biaya pengendalian kualitas itu dapat dibagi menjadi 4 area. Yang dimana yang pertama itu biaya pencegahan, itu untuk mencegah terjadinya cacat produk. Yang kedua itu biaya infeksi untuk memastikan kualitas produk tetap sesuai dengan standar. Yang ketiga itu biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang timbul sebelum produk dikirim ke pelanggan. Yang keempat itu biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang muncul setelah produk sampai ke konsumen, misalnya karena retur atau garansi. Sedikit kesimpulan dari saya, pengendalian biaya kualitas ini penting karena kualitas produk itu sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Lebih baik perusahaan itu mengeluarkan biaya pencegahan di awal daripada menanggung biaya kegagalan di akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Tia. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami mengenai bab siklus produksi. Untuk teman-teman penonton, mungkin ada yang masih bingung atau ada yang kurang jelas, boleh silakan untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Kami akan mencoba untuk membantu menjawabnya. Oke, mungkin kami cukupkan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.